Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah saat teduh bersama kita pada pagi hari ini. Kebaikan Allah dan kemurahan Allah tetap terus menerus menyertai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pergumulan, tantangan, kesulitan terus bisa hadir dalam kehidupan kita. Namun di dalam kehidupan kita, jika kita berfokus kepada tantangan dan pergumulan itu, maka kesulitan yang akan kita peroleh. Itu sebabnya menjadi hal yang menarik bagi kita adalah bagaimana sebenarnya kita menghadapinya itu dengan sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dan menopang kita dalam melalui semua itu. Jadi fokusnya bukan kepada persoalan itu, tetapi bagaimana kita fokusnya terhadap Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan itu. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya iman kita, ya, bagaimana sebenarnya iman kita itu yang akan boleh menolong kita, memampukan kita di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu, untuk boleh membahas lebih jauh lagi dengan kebaikan dan kemurahan Allah, saya rindu kita untuk boleh mengangkat sebuah lagu pujian, Tenanglah Kini Hatiku.
baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Lagu Tenanglah Kini Hatiku merupakan sebuah lagu legendaris yang cukup terkenal, ya, yang diciptakan sekitar tahun 1864, ya, sampai pada tahun 2022 ini lagu ini masih tetap enak untuk dinikmati. Sudah berapa lama lagu ini, tapi masih tetap dinikmati dan boleh menenangkan dan boleh menyenangkan hati dan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, lagu Tenanglah Kini Hatiku ini merupakan dari bentuk gambaran sebuah iman yang muncul dan tumbuh di dalam diri seseorang, yang menggambarkan bahwa begitu kalutnya hidupnya, begitu penuh dengan goncangan hidupnya, tetapi dia boleh tetap tenang. Masalah ada, persoalan ada, tantangan ada, namun dia bisa tetap tenang. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan yang akan boleh menolong dia. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi ini dalam ibadah ataupun dalam saat teduh bersama kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah iman. Ya, iman itu adalah tema kita. Nah, Bapak Ibu, iman di dalam kehidupan orang Kristen ini bukan hal yang asing ataupun bukan hal yang baru lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Iman, ketika kita berbicara tentang iman, ini seolah-olah adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, adalah sebuah kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, sehingga tolak ukur iman ini, Bapak Ibu, sering sekali orang beranggapan bahwa ketika aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Tuhan, maka apapun yang aku minta, apapun yang menjadi kerinduanku, apapun yang ku inginkan, maka aku akan mendapatkannya, karena itu imanku. Ya kan? Jadi iman terbatas hanya kepada sebuah keinginannya terhadap Tuhan. Iman dibatasi hanya dengan sebuah keinginannya, kemauannya, dan harapannya kepada Tuhan. Apakah iman hanya berbicara hanya sebatas itu? Apakah iman hanya berbicara terbatas hanya antara keinginanku yang harus terwujud? Jikalau tidak terwujud, apakah itu bukan iman? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, masalah keyakinan dan kepercayaan kita sama Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah sebagai pribadi yang akan mampu menolong menyelamatkan kita sesuai dengan caranya, itu adalah berbicara tentang iman. Ya. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mereka dimasukkan ke dalam pembakaran ataupun api yang besar yang menyala. Raja memerintahkan mereka untuk sujud menyembah kepada dia. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Tuanku Raja, seandainya Allah yang kami sembah tidak memberikan keselamatan itu kepada kami, tidak menyelamatkan kami dari perapian itu, kami akan tetap percaya kepadanya. Jadi itu adalah iman, Bapak Ibu. Ya, itu adalah iman. Iman dia adalah sebuah kepercayaan dan keyakinannya terhadap Tuhan.
Itu adalah iman. Jadi bukan terbatas. Memang ya kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan memberikan jawaban atas kerinduan kita, ya kita bersyukur. Tapi sih kalau Tuhan belum berkehendak, maka itu juga berbicara tentang iman kita, keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Tuhan, bukan keyakinan kita terhadap jawaban Tuhan. Ya. Itu adalah iman, gambaran daripada iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini ya, kita dapat melihat sebuah kisah yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Kisah seorang perwira yang mengalami persoalan di mana hambanya sedang terbaring karena lumpuh. Dan perwira itu merindukan bahwa anggotanya ini, prajuritnya ini, bawahannya ini, hambanya ini dapat disembuhkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa dapat melihat apa yang dijawab oleh Yesus ketika perwira itu meminta kesembuhan untuk pada bawahannya, untuk pada hambanya. Ya. Kita dapat di sini Yesus memberikan kesempatan itu bahwa perwira itu akan dapat memperoleh kesempatan agar bawahannya tadi dapat memperoleh kesembuhan. Ya. Pertanyaannya, kenapa Yesus memberikan kesempatan bahwa bawahannya itu, bawaan perwira itu akan memperoleh kesembuhan? Kenapa dia memberikan kesempatan itu? Nah, Bapak Ibu, jawaban Yesus sangat sederhana yang bisa kita lihat di sini. Kenapa Yesus memberikan kesembuhan dan kesempatan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata perwira ini dia memiliki karakter yang pertama yang dia tunjukkan adalah dia memiliki kasih. Kasihnya itu, Bapak Ibu, ditunjukkan dan ditampilkannya kepada bawahannya, kepada orang yang berada di sekitarnya. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu, dia adalah seorang perwira rela dia menjumpai Yesus hanya bukan untuk anggota keluarganya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bawahannya. Apa yang mau kita katakan di sana, Bapak Ibu? Ada kepedulian, ada kasih yang terpancar dan tercermin di dalam kehidupan seorang perwira itu. Kasihnya melekat di dalam dirinya. Dia meminta kesembuhan kepada anggotanya. Dia meminta kesembuhan kepada bawahannya, Bapak Ibu, bukan untuk dirinya. Jadi kita bisa melihat di sana adanya kasih itu tadi, kepedulian. Ya, kepedulian. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bisa kita lihat juga bahwa apa yang menjadi dasar Yesus untuk menjawab perwira ini tadi, yang kedua adalah dia memiliki sifat kerendahan hati. Dia menyadari dirinya itu siapa, Bapak Ibu. Bisa kita lihat ya. Pada ayat yang ke-8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bapak Ibu, perwira ini menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia orang yang tidak layak. Pemahaman orang Yahudi, Bapak Ibu, bahwa biasanya kalau perwira ini, ya kan, kita katakanlah polisi-polisi pada zaman itu, ya kan, mengambil yang lebih daripada apa yang ditetapkan, mengambil lebih apa yang seharusnya mereka boleh terima, ya. Sehingga mereka dianggap adalah orang yang paling berdosa pada zaman itu. Mereka menggunakan kekuasaan mereka, kekuatan mereka untuk boleh menghancurkan apa yang mereka tidak sukai. Kesadaran inilah, Bapak Ibu, yang dimiliki oleh perwira itu bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu. Aku ini melukai hati Tuhan, aku melukai banyak hati orang, aku melakukan ini dan itu. Dia menyadari dirinya, Bapak Ibu. Dia sadar akan dirinya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini dari yang pertama, Bapak Ibu, perwira itu memiliki kasih, ya, untuk menyembuhkan bawahannya. Yang kedua, dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah hal yang menarik dan ini yang menjadi tema kita. Ya. Ia memiliki iman yang besar. Ia memiliki iman yang besar. Kita yakin dan percaya, Bapak Ibu, bahwa ternyata perwira ini bukan adalah orang yang senang ataupun yang sering bersama-sama dengan Yesus. Dia hanya mungkin mendengar cerita-cerita ataupun berita-berita orang yang menceritakan tentang apa yang dilakukan dan yang dikerjakan Yesus. Namun dia percaya, Bapak Ibu. Apa yang diceritakan orang, apa yang disampaikan orang, ya kan? Dia percaya.
Itu sebabnya Bapak Ibu, kalimat yang lugas yang dia sampaikan kepada Yesus, ya kan? Dia nggak perlu kau datang Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi sampaikanlah dari situ, ucapkanlah dari situ, maka saya yakin dan percaya, maka dia akan sembuh. Kira-kira mungkin begitulah bahasanya Bapak Ibu. Keyakinannya terhadap apa yang diimaninya, itu yang disampaikannya Bapak Ibu. Iman itu tadi, cukuplah katakan sepatah kata saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Mempercayai Yesus. Cukup sampaikan dari sini, aku pulang nanti aku akan melihat, aku yakin dan percaya dia itu akan sembuh. Nah, kalimat ini Bapak Ibu yang jarang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ini adalah kalimat itu tadi Bapak Ibu. Ini adalah kalimat tadi, iman. Ya. Iman dari seorang perwira itu yang ditunjukkan, yang ditampilkan di dalam kehidupannya, lalu dia aktualisasikan dan dia bercakap. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika dia pulang, maka dia dapat melihat bahwa bawahannya tadi sudah sembuh. Dia meyakini tentang kuasa daripada Allah itu di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang iman ini tadi bukan seperkara yang mudah dan juga bukan perkara yang sulit. Ya, bukan perkara yang mudah tetapi bukan juga sebuah perkara yang sulit. Hanya keinginan kita untuk mempraktekkan dan melakukan apa yang kita percayai terhadap Tuhan. Itu adalah iman. Kita mempraktekkan apa yang kita imani tadi, yang kita percayai itu tadi, ya kan, di dalam kehidupan kita, dan itu adalah iman kita. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu tidak akan mungkin bisa bertumbuh Bapak Ibu, iman itu tidak akan mungkin bisa muncul kalau memang di dalam diri kita itu dipenuhi dengan tipu daya. Kalau di dalam diri kita dipenuhi dengan berbagai macam kelicikan-kelicikan. Kalau di dalam diri kita dipenuhi dengan berbagai macam godaan-godaan setan yang terus merongrong kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kasih itu tidak lagi dalam diri kita. Kita hanya mementingkan diri kita. Kita hanya untuk menginginkan diri kita. Supaya kepuasan itu muncul di dalam diri kita. Supaya apa yang kita pikirkan dapat terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga apa? Kalau itu yang terjadi, saya mau katakan Bapak Ibu, saya mau pastikan bahwa iman itu akan sulit. Ya, di dalam hati kita ini tadi Bapak Ibu akan membuat kita menjadi sulit untuk percaya benar apa enggak ini. Ya. Doaku ini diterima atau tidak? Doaku ini ya dikabulkan atau tidak? Karena apa? Kita akan merasa sendiri Bapak Ibu. Kita akan merasa sendiri. Ya. Apakah memang benar kita akan dapat mengalami yang namanya mujizat Tuhan itu? Apakah benar kita akan menerima kebaikan Tuhan itu? Nah, yang kedua Bapak Ibu, ketika kita memiliki kerendahan hati ataupun menyadari jati diri kita ini sesungguhnya bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, tidak layak Bapak Ibu, maka itu juga menjadi jalan sebenarnya ya untuk kita dapat menerima kesempatan daripada mujizat itu tadi. Ya. Adanya sebuah kesempatan menghilangkan kesempatan kita Bapak Ibu untuk menerima yang disebut yang namanya mujizat Tuhan itu. Ya. Menghilangkan kesempatan itu karena apa? Hanya ada kesombongan. Menghilangkan kesempatan Bapak Ibu untuk memperoleh mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesempatan itulah ya, yang seharusnya kita meyakini dan mempercayai, tetapi karena merasa tidak berdosa, merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling suci, merasa kita yang paling baik, dan sama sekali tidak ada kasih dan kepedulian orang lain, bagaimana iman itu bisa hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ya. Memang benar iman itu adalah sebuah hubungan kita secara langsung kepada Tuhan.
Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa iman itu juga berbicara tentang kepedulian kita kepada orang yang berada di sekitar. Jadi iman bukan hanya langsung berbicara hubungan kita secara personal kepada Allah, tetapi juga iman juga berbicara tentang hubungan kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu adalah hubungan kita yang tulus kuat kepada Tuhan dan juga yang dicerminkan terhadap hubungan kita terhadap sesama kita. Untuk itu, agar kita dapat memperoleh ketenangan dalam menjalani berbagai macam pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yakinkan hatimu hanya dengan iman percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mampu dapat melewati dia. Maka engkau akan merasa tenang dimanapun engkau berada. Maka kasih Allah yang besar itu akan boleh hadir dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang Engkau berikan, yang memberikan bagi kami Tuhan kelegaan, ketenangan, kedamaian di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya ya Allah bahwa tangan pengasihan Tuhan yang berkuasa itu yang akan boleh memberikan kami Tuhan kelepasan, kelegaan dengan iman kami kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mengetahui, kami hanya menjadi orang-orang yang tahu akan mujizat dan kemurahan Tuhan, tapi kami juga mau ambil bagian ya Bapa, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang penuh dengan keyakinan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Bapa pada saat ini juga iman itu akan boleh tumbuh dan yakin dalam diri kami, sehingga kami akan memperoleh ketenangan itu dalam kehidupan kami, di dalam menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan biarlah kiranya Bapa, kebenaran dari firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, Engkau yang akan boleh memateraikannya Bapa ke dalam hati dan dalam kepada pemikiran seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa, kami serahkan doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya salam Bapak Ibu, biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan, keberuntungan akan boleh mengikuti kita sepanjang kehidupan kita sampai pada hari ini. Tuhan memberkati. Salam.